Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa samma subhanahu nafsahu aliman. Allah menamakan dirinya dengan nama Alim, Tuhan yang Maha mengetahui. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul alim, dialah Tuhan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 61. Wa samma ba'd ibadihi aliman, dan Allah juga terkadang menamakan sebagian hambanya dengan nama yang sama, itu apa? Alim, yang Maha mengetahui. Faqala, di antaranya Allah berfirman, ya, wa basyaruhu bi ghulamin alim. Allah beritakan berita gembira kepada Ibrahim akan lahir anaknya kelak menjadi anak yang alim, yang mengetahui. Ya, maka Allah di sini menamakan dirinya Alim, dan Allah menamakan sebagian hambanya dengan Alim sama. Diberitahukan oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia, datang malaikat Jibril, Israfil, malaikat Mikail. Malaikat datang kepada Ibrahim. Mereka beritahukan dengan lahirnya kelak anak, ya, namanya Ishak, dan anak ini adalah anak yang akan memiliki ilmu, ya. Maka Allah mengatakan wa basyaruhu bi ghulamin alim, kami beritakan dia dengan berita gembira dengan kelahiran anak yang mengetahui, ya. Sama dengan Allah yang mengatakan dirinya mengetahui pula, Maha mengetahui, ya. yakni Ishaq alaihissalam, maksudnya adalah Ishaq alaihissalam. Wa ilmullahi mukhtassan bih, nama Allah Al-Alim yang Maha mengetahui, ya. Maka ini menunjukkan Allah memiliki sifat ilmu, dan ilmu Allah itu khusus bagi Allah, sempurna. Fahuwa ilmun kamil, ilmu yang sempurna, ghairu masbuqin bijahlin, bukanlah ilmu yang dahulu kala tak ada, dahulu dia jahil, tak mengerti, lambat laun menjadi mengerti. Wala yalhaquhu nisyanun, ilmu yang tak pendahului dengan kelupaan, ya, atau ilmu yang tak pernah datang padanya kelupaan. Wala ya'tarihi naqsun, ilmu yang tak pernah kurang sempurna. Jadi beliau mengatakan Allah itu memiliki nama Alim, berarti maknanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang memiliki ilmu, dan ilmu Allah ini sempurna dari segala sisi. Ya, apa bentuk kesempurnaannya? Allah itu punya ilmu yang tak pernah didahului dengan kejahilan. Adapun manusia, tak ada orang ketika lahir dari perut ibunya langsung ahli dalam ngelas, jadi welder dia. Baru lahir sini gulas, bisa? Tak ada. Jangankan ngelas, untuk berjalan saja dia harus belajar dari tak bisa menjadi bisa. Ketika berusia 3 bulan saja dia belajar untuk telungkup, berbalik ke kanan, berbalik ke kiri, belajar semuanya. Berjalan untuk, ya, belajar untuk berdiri jatuh, semuanya belajar. Dahulu kala antum semua ini ahli semua. Ada ahli kedokteran, ada ahli herbal, ada ahli segala macam ahli bahasa. Dahulu kala antum langsung ketika lahir langsung bisa bahasa Arab? Tak bisa. Ketika lahir al-kalamu huwa lafdzul mufidul murakkab bil lafz. Tak ada. Belajar dulu nahwu. Sebagian belajar saraf sampai saraf. Saking payahnya, pening, pusing tinggalkannya. Begitulah keadaan kebanyakan kita. Semangat belajar bahasa Arab 1 minggu, 2 minggu, sebulan hilang. Ya, 3 bulan hilang. Ya, pertama mungkin kemarin waktu di sini Elbais berapa banyak orang itu? Berapa jumlahnya? Hah? 100-an, berapa tinggal sekarang? Subhanallah. Ya, inilah kita itu. Karena itulah antum sulit menjadi ulama. Subhanallah. Artinya semuanya dengan proses. Subhanallah. Inilah ilmu manusia dengan proses. Profesor, doktor gelarnya, itu dengan proses. Enggak ada ketika keluar langsung aku profesor doktor, enggak ada, dengan proses. Subhanallah. Ilmunya didahului dengan proses ketidaktahuan. Allah sempurna ilmunya. Inilah bedanya. Kata beliau, ghairu masbuqin bijahlin wa la yalhaquhu nisyan, ilmu yang tak pernah sedikit jua pun datang kepadanya cacat berupa kelupaan. Kadang-kadang ilmu orang, masya Allah, ilmu kedokterannya masya Allah, ahli bedah segala macam,
lupa pula tinggal gunting di dalam. Mungkin nggak itu? Nggak mungkin dok ya. Kadang-kadang ini yang jelas ahli profesional dalam otomotif, bongkar mobil, ketika semua dipasang, ini kok ada 2 baut lagi ya? Subhanallah. Padahal ahli, mungkin dia dapat ISO sekian, tak seberapa juta dapat dia. Tapi ketika dibongkar semua dipasang, ini baut berapa ya? Kok 3 ada nih? Itulah manusia, tak sempurna ilmunya. Ya, yalhaquhu nisyan, lupa dia. Subhanallah. Berapa banyak ulama-ulama di akhir hidup mereka akhirnya melemah, banyak hafal hadis mereka itu akhirnya mereka lupakan, sehingga di akhir umurnya ditolak hadis mereka. Disebut dalam istilah ilmu hadis mukhtalit, sudah campur baur hafalannya. Subhanallah. Sekarang kita masih bagus hafalannya, nanti udah 70 tahun, 80 tahun, kadang-kadang nama istri kita pun lupa dia. Nama istri sendiri lupa dia. Kadang nama cucunya lupa, siapa nama kau? Somad. Oh ya Somad, oh ya. Bentar lagi, siapa nama kau? Bentar aja lupa dia. Subhanallah. Itulah manusia. Ilmunya ya'tarihi nisyan. Datang padanya kelupaan, Allah sempurna. Subhanallah. Dan sungguh lupa itu nikmat bagi makhluk. Nikmat enggak lupa? Nikmat enggak lupa? Coba kita enggak pernah lupa, teringat waktu sekolah dibal-bal sama guru, pupa. Dilempar, subhanallah, masa-masa kita dulu lain dengan masa sekarang. Nah sekarang digini sikit telinganya, masuk nanti kita proses. Dulu kalau andai kita itu selama-lamanya ada pada kita ingatan, makan pun tak enak, mau makan, aduh, habis wajahku ditampari guruku. Ini nikmat, subhanallah. Lupa itu nikmat dari kita. Kalau enggak lupa-lupa bahayalah antum. Subhanallah, ada peristiwa-peristiwa yang pahit dalam hidup ini, pahit sepahit-pahitnya, tak termakan jika itu obat. Subhanallah, Allah buat sekarang lupa, bisa kita ketawa. Wallah, kalau andai kita tak punya sifat lupa, gak ada yang ngaji ini semua. Subhanallah, teringat penderitaan-penderitaannya. Subhanallah, macam-macam. Ini semua nikmat bagi makhluk. Allah ciptakan demikian supaya manusia tahu kau ini manusia. Ya, karena itulah kau harus tahu, kau sadar kau itu punya kekurangan-kekurangan supaya kau tak sok sebagai Tuhan. Karena kalau orang tak punya sifat lupa, semuanya ngaku sebagai Tuhan. Subhanallah. Kata beliau, wala ya'tarihi naqsun, tak ada padanya kekurangan. Bi khilafi ilmil insan fa innahu ilmun naqis. Beda ilmu manusia, ilmu yang tak sempurna, lupa. Allah mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Taklah diberikan kepada ilmu kecuali sedikit jua. Masbukun bijahlin, kalaupun ada ilmu tersebut sebelumnya tak ada. Dengan proses baru dia belajar, baru punya ilmu. Ya, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian tak punya ilmu sama sekali. Ya, tak mengetahui apa pun juga, tak tahu berkata-kata, tahunya menangis. Dan itu pun rahmat Allah SWT. Dia Allah buat anak-anak bayi itu memiliki bahasa tubuh, bahasa isyarat. Subhanallah. Dengan itulah orang tua tahu, oh ini anakku nangis, mungkin pipis, mungkin buang air, mungkin sakit. Subhanallah. Itu yang tahu kita nangis dan nangis. Subhanallah. Lebih banyak nangis, sekarang lebih banyak kita ketawa. Akan datang masa nanti kita ditangisi orang. Subhanallah. Kata beliau, wa ailun ila qusurin wa dha'fin. Dan yang namanya ilmu manusia itu akan berproses menuju kusur, berkurang lambat laun dan melemah lambat laun. Subhanallah. Ketika orang telah mulai tua, banyak ilmu yang dia lupakan. Subhanallah. Ya, bahkan terkadang dia lupa segala sesuatu. Allah berfirman, wa minkum man yuraddu ila ardhil umri. Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada masa ardhil umri, masa kekanak-kanakan. Likai la ya'lama ba'da ilmi syai', masa yang paling terendah supaya segala sesuatu yang pernah diketahuinya tak diketahui lagi. Inilah namanya apa? Pikun. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat pikun ini. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan kita belum sempat mengalami masa pikun ini. Menyusahkan orang, diketahui orang, diketahui anak, jadi mainan anak-anak kita. Sekarang kita mainkan tuh anak-anak, kita mainkan, kita gendong, kita ketawa-ketawai dia. Nanti pas kita kakek-kakek habis diketahui cucu-cucunya. Kesian kakekku, namanya aja lupa dia. Subhanallah. Ya.